Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Afrinsyah. Saya berasal dari PKO 2A, NIM 2005 112 221. Baiklah, di sini saya akan mempresentasikan tentang sastra Melayu dalam pembelajaran budaya Melayu Riau. Baiklah, langsung saja. Pengertian sastra. Sastra Melayu klasik adalah sastra lama yang lahir pada masyarakat lama atau tradisional, yakni suatu masyarakat yang masih sederhana dan terikat oleh adat istiadat dalam karya sastra tersebut. Bahwa sastra lama berkembang sebelum 20 periode awal terbentuknya sastra Melayu. Pada awalnya, bentuk sastra merupakan cerita rakyat yang disampaikan secara lisan dari mulut ke mulut dan dari turun ke temurun. Menurut A. Ikram, dalam bukunya Ideologi Nusantara, yaitu Jakarta Pustaka Jaya 1901 halaman 220. Sekarang cerita rakyat ditulis oleh terbitan menjadi buku seperti halnya cerpen atau novel. Sastra Melayu klasik merupakan karya sastra Indonesia yang dihasilkan antara tahun 1870 sampai dengan tahun 1942, yang pada waktu itu berkembang di lingkungan masyarakat Sumatera seperti Minangkabau, Langkat, Tapanuli, dan daerah Sumatera lainnya. Orang-orang Tionghoa, masyarakat Indo-Eropa. Ciri-ciri karya sastra Melayu Riau. Yang pertama ada anonim. Anonim dalam arti tidak diketahui siapa pengarangnya. Ini disebabkan karena tempo dulu tidak banyak orang mengejarkan popularitas, sehingga pengarangnya lebih fokus untuk menyajikan mahakarya, menitiberatkan pada fungsi cerita. Beberapa contoh dari karya sastra Melayu klasik pada umumnya terdapat di setiap cerita klasik seperti Hikayat Mertua, Hikayat Raja Indra, Hikayat Indra Bangsawan, Hikayat Malin dan Mam. Selanjutnya bertema istana sentris. Jenis cerita berlatar belakang istana. Tokohnya biasanya raja atau pangeran yang sakit dan kisahnya mengenai percintaan. Akhir cerita selalu bahagia. Penilai budaya lokal. Ciri ketiga dari karya sastra Melayu klasik adalah menciptakan karya sastra Melayu klasik biasanya mengusung budaya lokal, sehingga dari cerita karya sastra Melayu klasik membaca bisa mendapat gambaran atau moral masyarakat yang hidup pada zaman dahulu. Selanjutnya disebar secara lisan. Ciri-ciri yang terakhir ini ialah disebarkan oleh cara lisan. Penyebab utamanya adalah pergerakan zaman dahulu sangatlah lambat jika dibandingkan dengan konvoi masyarakat di zaman modern ini. Oleh karena itu, penyebaran budaya dan cerita secara lisan akan lebih mempercepat persebaran cerita dibandingkan dengan menggunakan media tertulis. Selain itu, melalui budaya lisan, masyarakat juga mampu lebih intens memberikan nilai-nilai positif dan terhadap di dalam cerita, sehingga pesan moral yang terdapat di dalamnya akan sampai kepada pendengar lebih cepat dan efektif. Didaktis. Pemberian pesan mendidik kepada masyarakat, baik pesan moral maupun pesan keagamaan dan religius. Tradisional. Mempertahankan kebiasaan masyarakat zaman dahulu atau adat istiadat. Selanjutnya universal. Dapat berlaku di mana saja, kapan saja, siapa saja. Selanjutnya klasik imitatif. Bersifat tiruan atau kebiasaan tiru-meniru yang turun-temurun. Jenis-jenis prosa. Yang pertama ada dongeng. Dongeng adalah cerita-cerita zaman purba yang berbentuk
berbentuk prosa, yaitu tentang cerita khayal dan penuh keajaiban. Dongeng ini disampaikan dari mulut ke mulut. Selanjutnya ada mite. Mite berasal dari bahasa Yunani mitos, yaitu tentang kehidupan makhluk halus atau hantu seperti jin, kuntilanak, dan diri-diri sebagainya. Yang selanjutnya ada fabel. Fabel ialah dongeng yang menceritakan binatang yang hidup sebagai manusia, berbuat dan berbicara seperti binatang. Selanjutnya ada legenda. Legenda ialah dongeng yang bersifat tentang cerita terjadinya nama-nama tempat, gunung, sungai, danau, dan sebagainya. Misalnya danau, gunung, Tukabor, Tangkuban Parahu. Terjadinya Danau Toba, terjadinya Danau Maninjau. Selanjutnya ada juga dongeng. Ini sengaja menceritakan kebodohan seseorang. Apa yang dilakukan serba salah sehingga menimbulkan humor atau kejenakaan. Selanjutnya ada sage. Sage ialah dongeng yang mengandung unsur sejarah, misalnya Hang Tuah, Joko Tingkir. Dan selanjutnya ada hikayat, berasal dari bahasa Arab yang berarti cerita. Hikayat ini mirip dengan dongeng, penuh khayal, isinya tentang kehidupan sekitar istana. Oleh karena itu dapat disebut dongeng istana. Selanjutnya itu ada sejarah atau silsilah. Penulisan sejarah dalam sastra lama ialah pegawai istana yang berisikan tentang asal-usul raja dan kejadian penting adat istiadat. Contohnya sejarah Melayu konon dikarang oleh Tun Sri Lanang, Hikayat Raja atau Raja Pasai, silsilah Bugis, sejarah Danau Maninjau. Kita masuk ke tema. Tema adalah gagasan atau ide utama yang mendasari sebuah karya atau sastra atau cerita. Di karya sastra Melayu klasik, pada umumnya tema yang diangkat adalah berkisar antara istana dan kerajaan. Namun terkadang tema lain sering masuk ke dalam cerita. Yang selanjutnya ada latar. Latar adalah keterangan mengenai ruang, waktu, serta suasana terjadinya peristiwa-peristiwa di dalam suatu karya sastra. Atau definisi latar yang lainnya adalah unsur intriksi pada karya sastra yang meliputi ruang waktu serta suasana yang terjadi pada suatu peristiwa di dalam karya sastra. Selanjutnya ada alur. Alur adalah struktur rangkaian kejadian-kejadian dalam sebuah cerita yang disusun secara kronologis, atau definisi alur cerita yang merupakan rangkaian cerita sejak awal hingga akhir. Contohnya karya sastra Melayu, kisah Hang Tuah. Hang Tuah lahir dari ibu yang bernama Deng Merduwati, sementara ayahnya bernama Hang Mahmud. Karena kesulitan hidupnya, mereka pindah ke Pulau Bintan, tempat raja bersemayam, dengan harapan mendapatkan rezeki di situ. Mereka membuka warung dan hidup sangat sederhana. Semua sahabat Hang Tuah berani. Mereka itu adalah Hang Jebat, Hang Kasturi, Hang Lekir, dan Hang Lekyu. Pernah suatu ketika mereka berlima pergi berlayar di tengah lautan, dihadang oleh gerombolan perampok yang banyak sekali. Hang Tuah menggunakan taktik membawa mereka ke darat. Di sana mereka melakukan perlawanan. 10 perampok mereka tewaskan, sedangkan yang lain melarikan diri dari beberapa orang yang dapat ditawan. Mereka mengaku dari daerah Siatan dan Jemaja atas perintah Gajah Mada. Di Majapahit sebenarnya mereka diperintahkan untuk menyerang Palembang, tetapi angin kencang membawa mereka tersesat di Malaka. Akhirnya ada orang yang mengamuk di pasar. Orang-orang lari ketakutan. Hang Tuah jugalah yang dapat membunuh orang itu. Hang Tuah lalu diangkat menjadi biduan istana atau pelayan raja. Saat itu dia minta menyerang ke Palembang yang didukungi oleh Siantan dan Jemala. Hang Tuah sukses, lalu diangkat menjadi Laksmana.
Berkali-kali Hang Tua diutus ke luar negeri, Tiongkok, Rum, Majapahit, dan dia pernah pula naik haji. Akhir hayatnya Hang Tua berkelawat di Tanjung Jinggara. Dan sekian, terima kasih dari saya, Hafriansyah. Sekian dari saya. Wabillahi taufiq walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi